Ketika dulu di 2 paroki sebelumnya itu saya menerimakan sakramen baptis, karena di 2 paroki itu kan kebanyakan simbah-simbah. Lalu ada simbah-simbah nyuwun dibaptis. Lalu saya tanya, "Mbah, kok pengen dibaptis enten apa? Kok mau dibaptis kenapa?" Lalu satu simbah itu di paroki yang lain itu mengatakan, "Saya pengen dibaptis supaya nanti kalau saya mati saya dipacai. Karena saya kalau layat teman-teman saya yang Katolik itu dimasukkan peti, dipacai, habis itu kelihatan cantik." Wah. Yang satunya itu mengatakan begini, "Kenapa kok pengen dibaptis? Kalau saya melihat hidup orang-orang Katolik, hidup teman-teman, kenalan-kenalan saya, itu uripe kok ayem tentrem. Apa-apa iso ayem, apa-apa iso ayem. Ketoke ya keluargane ora keluarga sing istilahnya mewah, bukan keluarga yang kecukupan. Perkara ya pendak dina ya ana wae, tetapi ayem tentrem. Saya pengen menjadi tetangga saya itu, Romo. Aku ini cahaya dunia, yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, berkah dalem. Kita memperingati Santo Andreas Kim Taekon Imam dan juga Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir di Korea. Kita ingin meneladan semangat kemartiran mereka di dalam hidup kita. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita dalam perayaan Ekaristi ini agar kita pantas memohon semangat kemartiran dari Tuhan, agar kita pun juga bisa melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Kita siapkan hati dan budi kita seraya menghaturkan rasa sesal dan tobat kita pada Tuhan atas segala kelemahan diri kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memanggil orang-orang di Korea merasuk iman dan meneguhkan mereka berkat kesaksian para martir-Mu, Andreas, Paulus dan teman-temannya. Kiranya berkat doa permohonannya dan suri teladannya, kami pun tetap setia mengimani Engkau sampai mati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Barang siapa termasuk umat Allah, hendaknya ia pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Allah. Pembacaan dari kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka di seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan
Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Ibu Bapak, dan saudari-saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selama mengalami atau melayani pembaptisan, terutama pembaptisan dewasa, sekurang-kurangnya ada 2 kali pengalaman yang bagi saya tidak pernah saya lupakan. Karena ini menjadi pengalaman yang bagi saya menarik, sederhana, tetapi berkualitas. Kualitasnya itu karena menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan iman. Sederhananya begini, ketika
dulu di 2 paroki sebelumnya itu saya menerimakan sakramen baptis, karena di 2 paroki itu kan kebanyakan simbah-simbah. Lalu ada simbah-simbah nyuwun dibaptis. Lalu saya tanya, "Mbah, kok pengen dibaptis enten apa? Kok mau dibaptis kenapa?" Lalu satu simbah itu di paroki yang lain itu mengatakan, "Saya pengen dibaptis supaya nanti kalau saya mati saya dipacai. Karena saya kalau layat teman-teman saya yang Katolik itu dimasukkan peti, dipacai, habis itu kelihatan cantik." Wah. Yang satunya itu mengatakan begini, "Kenapa kok pengen dibaptis? Kalau saya melihat hidup orang-orang Katolik, hidup teman-teman, kenalan-kenalan saya, itu uripe kok ayem tentrem, apa-apa iso ayem, apa-apa iso ayem. Ketoke ya keluargane ora keluarga sing istilahnya mewah, bukan keluarga yang kecukupan. Perkara ya pendak dina ya ana wae, tetapi ayem tentrem. Saya pengen menjadi tetangga saya itu, Romo." Akhirnya beliau-beliau itu dibaptis. 2 kesaksian yang bagi saya sendiri sangat meneguhkan, berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Yang satu pengen nek sedo mlebu peti dipacai ketok ayune. Yang satu melihat orang-orang Katolik kalau menghadapi permasalahan bisa tetap tenang di dalam hidupnya apapun yang dialami. Bagi kita semua, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini ingin mengajak kita semua untuk sekali lagi memiliki semangat kemartiran di dalam hidup. Semangat kemartiran bisa dihayati dalam berbagai macam hal. Kalau kita bercermin dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, semangat kemartiran sebagaimana dihayati oleh Santo Andreas Kim Taekon dan Paulus Chong Hasan serta kawan-kawannya adalah sebuah semangat kemartiran yang mau menampakkan kualitas hidup. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Kualitas hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan. Kita setiap hari mengasah kualitas hidup itu. Ada orang dengan berbagai macam talenta tertentu yang jika dikembangkan ini bisa menjadi berkat. Dan ada orang yang juga menghidupi hidup imannya dengan baik. Menghadapi segala persoalan dibawa di dalam doa, diserahkan kepada Tuhan dan dihadapi dengan apa yang bisa ia lakukan, dan itu menjadi bentuk kesaksian bagi banyak orang. Termasuk juga simbah-simbah yang tadi minta dibaptis itu. Minta dibaptis karena sesuatu yang sangat sederhana. Melihat kualitas hidup orang-orang Katolik sing uripe ayem tentrem, itu sungguh sangat menarik bagi simbah-simbah itu untuk minta dibaptis. Kesaksian hidup Santo Andreas Kim Taekon dan Paulus Chong Hasang yang rela untuk dimartir itu juga menjadi bentuk kesaksian yang luar biasa. Meskipun menghadapi ajal, menghadapi bahaya, menghadapi perihnya kehidupan, mereka tetap bersedia menjadi martir. Dan itu membawa banyak orang Korea menjadi orang-orang Katolik dan mengikuti Kristus. Sekarang pertanyaan bagi kita, kualitas hidup macam apakah yang saya miliki dan saya tampakkan di dalam hidup? Menampakkan kualitas hidup tidak perlu dengan menyombongkannya, dengan berkuar-kuar ke sana kemari, tetapi cukup menjalaninya dengan setia dan tekun. Itu pun juga sudah menjadi bentuk kesaksian bagi banyak orang. Semoga hidup kita menjadi hidup yang semakin menampakkan kualitas iman yang luar biasa. Kedalaman iman, kedekatan relasi dengan Tuhan, dengan menghadapi segala persoalan hidup dengan baik, dan tetap setia melaksanakan kehendak Tuhan, apapun yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kekayaan salib telah Engkau tunjukkan dalam diri para martir-Mu di Korea. Semoga kami dikuatkan oleh perayaan suci ini, berpegang teguh pada Kristus dan bekerja giat di tengah umat-Mu bagi keselamatan siapapun dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa kita pagi ini, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah dalam damai, misa telah selesai.